Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan sahabat religi semua. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tentang tiga komponen yang harus dijaga, dipupuk dalam hubungan pasangan suami istri. Mengingat pentingnya tiga komponen tersebut, maka pasangan suami istri perlu untuk senantiasa memupuk ketiganya. Mengabaikan salah satu komponen tentu akan membuat hubungan menjadi tidak seimbang dan menyebabkan hubungan antara suami dan juga istri semakin lama akan semakin memburuk. Lalu bagaimanakah cara agar suami dan istri agar ketiga komponen tersebut tetap seimbang dan juga kuat? Nah, ada beberapa komponen, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah memupuk kedekatan emosional. Bagaimanakah suami dan istri dapat memupuk kedekatan emosi? Yaitu salah satunya dengan cara menjaga keterbukaan dan sikap saling memahami di antara keduanya. Banyak suami dan juga istri terjebak pada sikap yang saling menuntut di antara keduanya ya. Misalkan seperti halnya ketika kamu sudah melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang istri, maka saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang suami. Ataupun sebaliknya, biasanya seperti ini. Ketika kamu sudah melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang suami, maka saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri, seperti itu. Padahal di dalam perkawinan itu ada prinsip yang namanya saling. Dan ini berarti dalam suatu perkawinan untuk menuju keluarga yang sakinah, tidak bisa ketika pasangan tersebut saling bergantian, dalam artian suami dulu yang berusaha baru istri, ataupun sebaliknya istri dulu baru suami, maka tidak akan tercapai keluarga yang diharapkan. Dalam artian suami dan istri harus sama-sama saling berusaha sehingga mencapai titik yang benar-benar diharapkan. Jadi dalam prinsip sebuah keluarga sakinah itu jangan menjadi lilin yang rela hancur hanya untuk menerangi orang lain. Itu tidak akan tercapai sebuah keluarga sakinah, karena kedua-duanya harus rela saling menerangi satu sama lain bersama-sama. Nah, yang kedua yaitu menjaga komitmen agar tetap kokoh. Nah, bagaimanakah suami dan istri untuk menjaga sebuah komitmen dan memupuknya? Yaitu dengan cara kejujuran dan juga kesetiaan apapun yang terjadi, tentu diiringi dengan sikap tanggung jawab. Nah, orang yang mampu menjaga komitmen sesungguhnya sedang mengamalkan teladan Nabi Muhammad SAW, yaitu bersikap amanah. Selain itu, yang harus kita ingat bahwasanya komitmen perkawinan adalah perjanjian kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mitsaqan ghalidhan. Nah, komitmen suami istri itu akan mengalami suatu ujian dan berbagai konflik, juga persoalan dalam kehidupan rumah tangga silih berganti. Setiap kali pasangan suami istri dapat menyelesaikan konflik tersebut, maka komitmen mereka akan semakin kuat. Begitupun sebaliknya, ketika suami istri tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut, maka kekuatan dari komitmen itu akan semakin lemah. Nah, karena itu pasangan suami istri perlu belajar bagaimana menyelesaikan masalah dan perbedaan di antara keduanya, karena dua kepala tentu juga dua keinginan, dua pemahaman. Maka dari itu komitmen dibutuhkan untuk menyatukan tujuan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah menjaga api gairah. Bagaimana dengan gairah? Gairah seksual merupakan kebutuhan dan dorongan yang sehat dalam kehidupan manusia, terkhusus untuk kehidupan suami istri. Menurut riset, sebagian besar laki-laki berhubungan seksual itu bukan hanya untuk mendapatkan kepuasan fisik, tetapi juga untuk sebagian perempuan pun berpendapat seperti itu. Di dalam hubungan
seksual inilah terjadi hubungan fisik dan juga emosional yang paling dekat antara laki-laki dan juga perempuan. Untuk menjaga api gairah, tentu pasangan suami istri perlu dengan sengaja untuk memelihara hubungan yang sangat intim ini. Banyak hal yang akan membatasi hubungan seksual seperti kesibukan, kelelahan dalam bekerja, kehadiran buah hati, bahkan kondisi lingkungan secara fisik pun akan mempengaruhi dan membatasi hubungan seksual seperti itu. Nah, justru dalam kondisi seperti inilah hubungan seksual itu perlu diperkuat. Ada banyak hal sederhana untuk menjaganya, misalnya sentuhan fisik secara sederhana ketika sedang berdekatan satu sama lain, atau menyiapkan diri dengan pakaian dan juga wewangian yang bisa mengundang keintiman, atau bahkan pasangan suami istri perlu meluangkan waktu khusus secara berkala hanya untuk dihabiskan berdua, seperti itu. Apa yang saya sampaikan saya nukil dari buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain hari, di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.